itu tiba-tiba ada sebuah kiriman dokumen surat wasiat yang ternyata saat dia baca itu sudah ditandatangani oleh ibunya. Dan sesaat setelah diotopsi, benar aja bahwa semuanya mengalami kondisi yang sama dengan Kathleen, yaitu ditemukannya kandungan-kandungan yang tidak diperlukan oleh pasien sebenarnya dan justru malah mematikan. Walaupun polisi yakin bahwa sekitar ada 250-450 orang yang harusnya itu udah jadi hasil dari kelakuan Harold atau korban dari Harold yang ternyata memang gak bisa dibuktikan secara bukti konkret. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue datang lagi dengan kasus ya. Ini masuknya sih sebenarnya kriminal, cuman orang aneh juga. Jadi sekaligus jadi dua gitu ya. Ini adalah kasusnya Harold Shipman. Adalah seorang dokter yang ternyata punya keanehan dan kegilaan yang gue akan ceritakan. Background ceritanya atau latar belakangnya cukup panjang, jadi pasti dengerin karena ending dari kasusnya cukup menarik dan tidak pernah disangka-sangka gitu ya. Mari kita mulai, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantoso, gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa dengerin gue kasih menarik dan juga bisa join membership gue kalau kalian mau support gue lebih jauh. So, let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Harold Shipman, ini dia tuh adalah laki-laki yang lahir di Nottingham, Inggris di tahun 1946 ya. Jadi setahun setelah kemerdekaan RI itu. Dan selama perjalanan pendidikannya, dia tuh adalah seorang murid yang cukup cerdas, dinilai jadi punya kecerdasan intelektual yang cukup tinggi dan bisa dibilang menjadi orang yang cenderung menjanjikan banget untuk anak seusia dia yang masih sangat muda pada saat itu. Nah, selain cerdas dalam urusan pendidikan, dia juga mahir banget di bidang olahraga rugby. Menjadikan dia tuh seorang murid yang terlihat cukup ideal gitu di mata banyak orang karena udah jago banget pendidikannya, jago juga di olahraga. Udah, ini adalah murid potensial pastinya. Nah, lalu saat dia sampai ke umur 17 tahun, si Harold ini mengalami sebuah kejadian yang menjadi sebuah indikasi awal yang mengubah sifat dan kehidupan dia untuk selamanya. Di mana ibunya yang deket banget sama dia dan sayang banget sama dia, itu tiba-tiba mengidap penyakit kanker paru-paru. Nah, setiap hari kerjaannya Harold setelah ibunya jatuh sakit lalu semakin parah, ya kerjaannya dia cuma menjenguk dan menemani ibunya yang udah gak bisa ngapa-ngapain lagi di rumah sakit. Lalu karena ibunya mengalami sakit yang luar biasa dan juga kesulitan untuk bernafas sekaligus juga udah parah banget, akhirnya dokter berkeputusan untuk membantu si ibunya Harold ini dengan keputusan yang cukup berat. Tentunya ini melalui persetujuan dari keluarganya. Dia itu adalah disuntikan morfin untuk meringankan rasa sakit yang akhirnya berdampak pada meninggal si ibunya si Harold ini. Yang dimana pada saat itu Harold menyaksikan langsung proses penyuntikan itu kepada ibunya yang akhirnya juga mengakhiri penderitaan dari ibunya untuk selamanya. Nah, setelah meninggalnya orang yang paling dia sayang, yaitu ibunya, Harold itu mencoba melanjutkan hidupnya ya dengan menikahi wanita bernama Primrose May Oxtoby. Saat dia itu sedang melanjutkan pendidikannya di Leeds University Medical School. Dan pasangan ini akhirnya mendapatkan 4 orang anak dan hidup dengan kesan layaknya keluarga yang cukup normal, mapan, dan dimana Harold punya pekerjaan yang juga decent. Nah, lalu Harold ini lulus di tahun 70-an dan jadi dokter junior yang biasanya tuh kalau lu tahu dokter-dokter yang menyambut lu di UGD. Nah, biasanya itu kan dokter-dokter magang dan segala macam gitu ya, bisa dibilang, atau dokter yang baru awal banget gitu kan. Dan karena memang sudah dari kecil, dari muda tuh kecerdasan intelektualnya cukup tinggi, makanya dia tuh naik pangkatnya juga cukup cepat di rumah sakit tersebut dan berhasil jadi dokter umum di pusat kesehatan atau rumah sakit di West Yorkshire. Nah, di rumah sakit inilah tepatnya pada tahun 1976, Harold ini mulai menunjukkan keanehan di mana ternyata si Harold ini tertangkap sering memasukkan resep untuk Demerol yang masuk dalam kategori obat bius dan juga ilegal jika dimiliki atau digunakan tanpa resep dokter atau kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh pasien atau seseorang.
Nah, ketahuanlah dia tuh melakukan yang namanya pemalsuan resep untuk si Demerol yang ternyata untuk digunakan oleh diri dia sendiri. Dan Harold ini ternyata sangat adiksi dengan obat ini yang memang sudah masuk dalam golongan atau kategori narkotika atau narkoba. Nah, karena ketahuan inilah si Harold ini akhirnya didenda sekaligus juga dipecat dari tempat kerjanya dan diharuskan oleh polisi untuk menjalani rehabilitasi di Yorkshire. Walaupun memang sebenarnya walaupun dia kena kasus ini, dia tuh nggak pernah dikeluarkan dari asosiasi kedokteran pada saat itu. Nah, setelah menjalani rehabilitasi selama beberapa saat, setahun kemudian si Harold ini lulus atau akhirnya keluar dia dari proses rehabilitasi terhadap ketergantungannya dan menyatakan dirinya bahwa sudah bersih dan tidak tergantung lagi dengan obat-obatan tersebut. Dan hebatnya dia tuh bisa balik lagi kerja di dunia kesehatan, tepatnya di Donnybrook Medical Center di tahun 1977. Nah, di rumah sakit ini dia sama sekali nggak mengalami masalah seperti kejadian di rumah sakit pertamanya atau yang sebelumnya. Bahkan dia bertahan di rumah sakit ini selama 15 tahun sampai akhirnya pada tahun 1993 dia itu memutuskan untuk praktek personal atau praktek pribadi dan bahkan jadi dokter keluarga banyak orang di tempat dia tinggal atau di dekat-dekat tempat dia tinggal. Nah, di tahap ini juga si Harold ini dinilai sebagai dokter yang sangat ramah banget sama komunitas dekat tempat tinggalnya. Membuat para pasiennya tuh jadi nyaman, khususnya anak-anak muda. Bahkan dinilai menjadi orang atau dokter yang sangat baik lah gitu sifatnya. Sehingga banyak orang yang akhirnya itu jadi attach gitu. Jadi terhubung secara emosional dengan si Harold dan justru ngejadiin si Harold ini sebagai dokter pribadi mereka, dokter keluarga mereka. Dan pasiennya otomatis jadi semakin banyak dengan sejalannya waktu dan juga reputasinya si Harold selama praktek. Lalu pada tahun 1998 saat Harold ini sedang menjalani praktek personal atau pribadinya, ada sebuah kecurigaan yang datang dari petugas rumah duka di daerah Hyde. Yang kalau disebutnya tuh Undertaker gitu ya. Nah, Undertaker ini bukan pemain SmackDown yang kalau tidur tiba-tiba bisa bangun terus langsung menang gitu ya, yang biasa jurusnya chokeslam, bukan ya, tapi ini adalah Undertaker yang benar-benar pekerjaan Undertaker yang biasanya ngurus-ngurus gitu ya. Nah, di mana kecurigaannya adalah banyaknya pasien Harold yang meninggal dan harus diurus di rumah duka tersebut. Dan bahkan jumlahnya itu bisa 10 kali lipat dari luar pasiennya Harold. Jadi kalau biasa dia dapat klien itu cuma seberapa-seberapa, nah Harold ini tuh bisa ngasih sampai 10 kali lipat jumlahnya. Jadi banyak banget. Nah, tentunya dengan data statistik yang sangat anomali ini dan cukup aneh buat si Undertaker ini, petugas rumah duka tersebut akhirnya membuat sebuah laporan soal data keanehan ini ke kepolisian setempat dan akhirnya polisi melakukan penyelidikan tuh ke tempatnya Harold atas dasar tuduhan tersebut untuk tentunya bisa membuktikan seluruh asumsi dan tuduhan dari si Undertaker ini. Tapi ternyata saat dilakukan penyelidikan lebih dalam, polisi itu ternyata tidak menemukan indikasi mencurigakan yang bisa mendukung asumsi dan laporan si Undertaker ini. Bahkan kepolisian pada saat itu saking gak mau repotnya juga mereka ngecek latar belakang Harold yang diduga memang sudah kredibel bagi komunitas mereka. Itu si polisi juga gak ngecek tentang latar belakangnya Harold yang ternyata kan pernah memasukkan resep pada tahun 70-an awal dan bahkan pernah direhabilitasi. Karena harusnya kalau udah ada latar belakang tersebut, harusnya polisi tuh bisa ngecek lebih dalam dan investigasi lebih detail lagi untuk ngedapetin apakah data yang dilaporkan Undertaker ini beneran atau enggak. Nah, sehingga dengan semua penyelidikan yang setengah-setengah dan cetek itu, dan juga membaca data-data pasien Harold yang dirasa sama polisi juga lumrah-lumrah aja, akhirnya polisi tidak menemukan apapun yang bisa menguatkan dugaan si Undertaker tersebut kepada si Harold. Makanya karena itulah si Harold akhirnya dibebaskan dari segala penyelidikan dan dari segala kecurigaan. Nah, setelah berselang beberapa saat setelah itu, setelah penyelidikan tersebut ditutup gitu ya, dan laporan Undertaker itu juga tidak ditindaklanjuti lagi, ada sebuah laporan lagi yang masuk ke kepolisian dari wanita bernama Angela Woodruff. Seorang anak dari mantan wali kota Hyde bernama Kathleen Grundy yang melaporkan adanya sebuah keanehan. Kathleen Grundy ini kebetulan juga udah tua umurnya ya. Nah, yang lapor ini anaknya. Nah, di mana Angela itu menyatakan bahwa ada kejadian yang aneh banget. Karena sesaat setelah ibunya meninggal dan juga memang sesaat setelah dirawat sama Harold gitu ya, itu tiba-tiba ada sebuah kiriman dokumen surat wasiat yang ternyata saat dia baca itu sudah ditandatangani oleh ibunya. Yang isinya cukup mengejutkan buat si Angela ini, di mana semua harta kekayaan dari ibunya
si Kathleen Grandi ini itu diwariskan kepada Harold yang adalah dokter pribadinya. Bagi Angela, sebagai anak, ini sangat-sangat tidak masuk akal. Apalagi isi dari surat wasiat tersebut berisikan kalimat-kalimat yang rasanya nggak bakal pernah dikatakan oleh ibunya yang juga deket banget sebenarnya sama si Angela. Maka dari itu, Angela merasa bahwa ini adalah pemalsuan dan ada sesuatu yang besar yang salah di balik surat warisan mencurigakan ini. Anggapannya ada foul play lah di dalam surat warisan tersebut. Nah, atas kecurigaan ini, Angela menyatakan bahwa sepertinya yang bikin surat warisan ini adalah si Harold. Dan ibunya yang tiba-tiba pergi dan lewat mendadak itu adalah hasil dari kerjanya si Harold yang mungkin meracuni ibunya. Dan juga memaksakan untuk si ibunya ini tanda tangan. Itu kira-kira dugaan dan tuduhan dari Angela kepada Harold. Bahwa semua ini adalah rekayasanya Harold untuk ngambil harta warisan semuanya. Gitu. Jadi akhirnya karena ini juga adalah mantan wali kota gitu ya, dan anak mantan wali kota juga yang ngelaporin, makanya tentunya polisi langsung menyelidiki kecurigaan ini dengan lebih serius dibanding saat menyelidiki laporannya Undertaker sebelumnya. Nah, maka dari itu pada bulan Agustus 1998, tubuhnya si Kathleen Grandi ini akhirnya digali kembali dan diotopsi ulang. Dan secara mengejutkan, ternyata di jaringan ototnya si Kathleen ini ditemukan ada kandungan diamorfen. Dengan ditemukannya kandungan obat mematikan ini yang nggak diperlukan sebenarnya oleh penyakit Kathleen ternyata, maka polisi langsung memutuskan untuk langsung setidaknya menahan Harold pada 7 September 1998 untuk mengamani si Harold ini dan juga supaya Harold ini nggak kemana-mana selama proses penyelidikan dan investigasi. Nah, setelah penahanan ini muncullah sebuah kecurigaan dari polisi bahwa ada kemungkinan bahwa laporan dari pengurus rumah duka sebelumnya atau si Undertaker sebelumnya itu sepertinya benar adanya dan mungkin sangat berhubungan dengan kasusnya si Kathleen Grandi ini. Maka dari itu, polisi memutuskan kembali untuk menggali lebih dari 11 pasien Harold untuk diotopsi ulang. Dan sesaat setelah diotopsi, benar aja bahwa semuanya mengalami kondisi yang sama dengan Kathleen, yaitu ditemukannya kandungan-kandungan yang tidak diperlukan oleh pasien sebenarnya dan justru malah mematikan. Dan ternyata inilah yang ngebuat proses investigasinya menjadi lebih jauh lagi. Korban Harold ini nggak sedikit dan bukan baru-baru aja ternyata setelah diinvestigasi sama polisi. Tapi ternyata dia tuh sudah melakukannya itu pertama kali di tahun 1975 bahkan sebelum dia tertangkap basah memasukkan resep. Target pertamanya diindikasi adalah Eva Lyons yang berusia 70 tahun yang disuntik sama diamorfen yang sama juga dengan Kathleen dan juga 11 orang lainnya yang sudah digali ulang sama polisi. Dan ternyata secara simultan polisi mencurigai bahwa Harold itu melakukan keratusan pasiennya dan targetnya Harold itu biasanya supaya nggak terlalu mencurigakan itu adalah orang-orang yang sudah cukup tua. Yang kira-kira kalau misalnya itu orang lewat nggak ada yang curiga lagi karena memang udah rentan, udah tua gitu. Polisi juga mengungkapkan bahwa target termuda dari Harold ini berusia 41 tahun bernama Peter Lewis dan yang paling tua itu mencapai 93 tahun bernama Anne Cooper. Setelah ditelisik lagi, metodenya juga cukup mengerikan, di mana Harold ini biasanya memberikan resep dan diagnosa palsu ke pasien dan keluarganya untuk menyatakan bahwa penyakit dari orang tua ini atau si pasien ini sudah betul-betul mematikan dan berbahaya lah gitu intinya. Makanya diberikan obat-obat yang juga keras banget, yang sebenarnya ini bukanlah obat-obat yang diperlukan. Dan justru berakibat sebaliknya, yaitu obat-obat yang diberikan sama Harold ini justru menurunkan tingkat kesehatan dari pasien-pasiennya yang sudah jadi targetnya dia. Lalu pada saatnya gitu ya, dia bakal menyuntikkan dosis tinggi obat-obat yang memang sudah dia pilih seperti diamorfen, yang tentunya membuat pasiennya jadi over dan selesai gitu. Dan gokilnya Harold ini biasanya melakukannya dalam dua kondisi. Entah dia ngelihat pasiennya berangkat di depan mata dia gitu setelah dia suntik, atau bahkan pasiennya itu disuntikan lalu sengaja disuruh pulang untuk dia bisa akhirnya dengar beritanya nanti lewat media atau lewat orang-orang lain. Jadi dia kayak udah suntik ini udah disuruh pasiennya pulang. Nah, dalam perjalanan atau pas sampai rumah biasanya pasiennya tuh lewat. Kira-kira itu dua kondisi yang
menjadi sebuah habit dari si Harold ini dalam yang namanya mencabut para korbannya. Nah, setelah kepergian pasiennya selamanya gitu ya, atau pasien yang udah lewat itu, barulah dia biasanya tuh setelah pasiennya lewat, karena itu pasiennya dia, itu biasanya dia memberikan catatan palsu soal perginya atau lewatnya para pasien ini. Yang sengaja biasanya di catatannya itu dinyatakan sudah sekarat atau memang sudah dalam kondisi yang nggak bisa tertolong lagi. Tentunya hal ini untuk membantu dia untuk menghilangkan bukti-bukti atas tindakan sakitnya yang ternyata semua rekayasa tersebut gak cocok sama sekali dengan hasil otopsi 11 pasien yang diotopsi ulang oleh para polisi. Jadi benar-benar itu semua hanya hasil rekayasa dia gitu, dan kebetulan orang udah pada percaya jadi gak ada otopsi ulang gitu. Nah, setelah diotopsi ulang ternyata catatannya itu semua keterbalikan dan salah semua. Nah, pada proses investigasinya yang lebih lanjut, dengan aneh memang Harold ini juga selalu tidak mau bekerja sama dengan pihak kepolisian. Bahkan dia itu nggak mau lihat semua barang bukti. Dan biasanya itu dia kalau dipanggil untuk menjadi saksi atau lagi diinterogasi, itu biasanya dia cuma duduk, terus merem, terus ngungap-ngungap gitu sambil ada suaranya gitu, ngungap-ngungap ya, huam gitu kan ya. Dan benar-benar nolak banget kalau dia tuh disuruh lihat bukti-buktinya. Sekaligus dia tuh mengaku tidak bersalah dan gak pernah ngelakuin itu semua, walaupun saat dicek komputernya dan seluruh catatannya itu terbukti banget bahwa Harold ini melakukan itu semua secara sengaja, dan semua data-datanya rata-rata yang udah tua-tua itu semua catatan rekayasa semua. Tapi dari seluruh asumsi, polisi menyatakan bahwa dalam penyelidikan, polisi itu hanya mampu membuktikan 15 kasus yang terkait dengan Harold dan obat bahaya yang dia suntikin ke pasiennya, yang akhirnya berujung dengan lewat ke pasien-pasiennya. Walaupun polisi yakin bahwa sekitar ada 250-450 orang yang harusnya itu udah jadi hasil dari kelakuan Harold atau korban dari Harold yang ternyata memang gak bisa dibuktikan secara bukti konkret. Nah, polisi juga menyatakan ada kelalaian polisi sebelumnya yang gak ngecek latar belakangnya si Harold ini. Yang juga bagaimana persatuan dokter yang gak juga coret namanya dari persatuan dokter dan bahkan bisa praktek lagi. Dan memang harusnya dari awal itu memang udah gak diizinin untuk praktek, apalagi praktek secara personal, itu lebih bahaya lagi. Dan ini akhirnya menjadi sebuah kasus yang cukup merubah dan memperkuat kembali bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Persatuan Kedokteran di Inggris. Nah, akhirnya pada tahun 2000, Harold ini akhirnya divonis seumur hidup dan tidak akan dibebaskan dari rekomendasinya jaksa. Jadi tidak ada kemungkinan untuk dia tuh bisa lolos dari penjara. Itu adalah sebuah rekomendasi dari jaksa penuntut umumnya. Dia ditahan di penjara Manchester dan dipindah ke penjara Wakefield di Yorkshire, tempat kasusnya berasal. Disinilah dia akhirnya memutuskan untuk melewatkan dirinya sendiri juga ya, tepat sehari sebelum ultahnya yang ke-58, tepatnya di 13 Januari 2004, saat dia ditemukan di selnya udah mengelayang-layang gitu di tembok. Muncul juga kesaksian bahwa aksi Harold di penjara ini sebenarnya sudah disinyalir oleh sama seorang petugas gitu ya, yang sempat curhat ternyata sama Harold, dan Harold sempat menyatakan bahwa kayaknya mending gue lewat aja gitu ya, supaya nanti istri gue itu bisa yang namanya ngedapetin warisan gue gitu. Jadi gue bisa tenang juga gitu ya, supaya gak stres-stres lagi, dan keluarga gue juga udah yang namanya gak ngurusin gue lagi, dan justru dapat warisan dari gue gitu. Nah, sampai detik ini motif kelakuan Harold ini masih menjadi misteri yang masih gelap sekali. Walaupun banyak beberapa indikasi seperti sebuah bentuk balas dendam atas meninggalnya ibunya pada dulu, dan dia lihat sendiri juga proses nyuntiknya. Itulah yang membuat mungkin dirinya tuh jadi seperti ini. Ada yang bilang juga bahwa dia kena God complex, di mana dia percaya bahwa adanya sebuah kelebihan yang dia punya untuk bisa meringankan penderitaan orang lain dengan cara ekstrim yang biasanya masuk dalam satu karakteristik narcissistic personality disorder yang cenderung berhubungan dengan sifat psikopatik dan masalah mentalnya dan psikologis. Selain itu ada yang bilang juga bahwa Harold hanya ingin memberikan rasa ketenangan kepada pasiennya dengan compassionnya dia gitu ya. Apa motif yang sesungguhnya? Ya sebenarnya hanya Harold, iblis, dan Tuhan yang tahu alasan sesungguhnya, karena emang dia gak pernah mau mengaku bersalah atas seluruh kejadian yang diindikasi memakan ratusan orang ini. Intinya pada kasus Angela pada saat itu baru diketahui itu yang namanya sebuah runutan gitu ya, yang lebih jelas gitu, bahwa pada saat itu dia ngerawat si Kathleen lalu disuntikan, lalu Kathleen bilang bahwa oke, pilihin gue peti ini karena kayaknya gue udah gak bisa tertolong, karena itu dialog mereka yang terakhir sepertinya.
Lalu memang betul-betul Harold ini benar-benar yang namanya milihin yang namanya peti yang memang si Catelyn mau gitu kan. Lalu dia justru minjem mesin ketiknya si Catelyn untuk menulis surat warisan yang sebenarnya surat warisan tersebut itu sebenarnya harusnya sesuai dengan apa yang Catelyn ngomongin. Karena itu dia ngetik sambil Catelyn tuh ngomong. Tapi ternyata semua omongan Catelyn itu gak ada yang dicatat sama dia. Dan itu dia ngetik sendiri apa yang dia mau. Lalu karena Catelyn udah setengah-setengah sadar, makanya barulah si Harold ini minta Catelyn untuk tanda tangan tersebut. Dan itulah yang akhirnya ngebuat kecurigaan dan ngebuat dia blunder atas semua kasus-kasusnya. Kalau pada hari itu dia itu nggak ngambil seluruh harta warisannya Catelyn, tentunya Harold mungkin sampai detik ini masih beroperasi. Jadi yang namanya tupai melompat itu akan pasti jatuh juga gitu ya guys ya. Nah itulah dia kasus legendaris dari Harold yang benar-benar mengguncangkan di Inggris pada saat itu. Dan semoga kalian terus bisa berhati-hati di luar sana karena banyak orang-orang jahat yang berselimutkan muka-muka orang baik gitu. Jadi teruslah berhati-hati. Kalau kalian suka dengan kasus kali ini silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @Rivaldo Santosa. Gue di Instagram dan di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus dan orang aneh di muka bumi ini yang bisa kita gali dan kita kulik. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.